Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di ruang 12. Hari ini adalah hari terakhir sumatif akhir semester, di mana mata pelajarannya adalah fisika. Tetapi anak-anak di ruangan 12 masih terlihat seger karena masih pagi dan kelihatannya pintar-pintar fisika. Tadi saya tanya, pelajaran fisika adalah pelajaran yang paling disukai. Karena apa? Di samping mudah, gurunya cantik. Sehingga meskipun pagi ini pelajaran itu susah, tapi anak-anak santai saja. Karena gaya belajar dari anak-anak itu macam-macam. Ada yang senang belajar dengan musik, ada yang belajar dengan ngumut permen karet, ada yang bisa belajar dengan mendengarkan musik, ada gaya belajar yang dimana anak-anak itu suka dengan kesenian. Dan itu harus kita hargai. Masing-masing punya gaya belajar seperti pada ilmuwan yang ada di buku-buku buku-buku tentang pendidikan. Jadi gaya belajar anak-anak itu macam-macam. Sehingga sebagai guru kita harus menghargai bagaimana gaya belajar mereka. Sehingga ketika di sini saya tanya, biasanya saya suka musik. Tapi ketika saya setelkan musik, jangan-jangan ada yang tidak suka. Tetapi apapun itu, ini adalah pembelajaran bagi kita semua bahwa pelajaran apapun itu sangat amat sangat amat berinteraksi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Ada yang suka fisika, ada yang suka olahraga, ada yang suka ekonomi, ada yang suka sejarah, ada yang suka PPKN, ada yang suka PKWU, ada banyak macam-macam yang anak-anak disukai. Sehingga kadang-kadang anak itu unggul di satu pelajaran tapi tidak unggul di pelajaran yang lain. Sehingga tugas guru adalah memberikan kebebasan kepada mereka untuk belajar sesuai dengan potensi yang ada pada mereka. Karena kita bisa mengenal potensi itu ketika kita sudah berinteraksi dengan mereka. Dan saat ini saya sedang berinteraksi, ada yang pura-pura mengerjakan, ada yang pura-pura mikir, ada yang pura-pura cuek, ada yang songgoang seperti tidak punya uang, macam-macam karakter anak ketika berada di kelas. Ya saat itulah dibutuhkan guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran, harus bisa mengelola kelas dengan baik. Yang pasti bagaimana agar tidak membebani anak-anak. Karena membebani anak-anak tidak sesuai dengan kadarnya, anak-anak nanti bahkan akan stres dan tidak kerasan di sekolah. Padahal tugas kita adalah membuat nyaman anak-anak di kelas. Karena apa? Guru adalah sebagai orang tua di kelas. Sehingga guru harus menepuk bahu mereka, merangkul yang memiliki masalah, mendengarkan curhatnya, menegur ketika mereka tidak sopan, menegur ketika akhlak mereka tidak baik, menegur ketika mereka tidak jujur. Karena apa? Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Percuma kalau kita tidak jujur, karena ketidakjujuran itu akan menimbulkan keresahan dan kegelisahan meskipun disembunyikan. Maka bersikap jujurlah meskipun kejujuran itu pahit kadang-kadang. Tetapi lebih pahit ternyata efeknya kalau kita tidak jujur. Ya, benar anak-anak apa yang dikatakan Pak Barka? Ada yang bilang tidak benar, tidak masalah. Alah, peti anu tuh. Peti di vlog Pak Barka saya. Bener ya? Benar. Ada yang bilang tidak benar? Jangan-jangan takut karena saya gurunya. Ini tanpa rekayasa. Banyak guru-guru yang kadang-kadang merekayasa dengan pembelajaran ya. Bahkan tidak pernah merekayasa. Mau suka monggo, mau tidak suka monggo. Itulah hidup. Karena apa? Ketika kita hidup di masyarakat, kita melakukan 100 kebaikan, kemudian melakukan 1 keburukan, yang dilihat yang mana? Iya, itulah hidup. Sehingga anak-anak harus tertempa mentalnya mulai dari sekarang. Jujurlah, niscaya kalian akan happy di mana-mana. Dari ruang 12 SMA Negeri 1 Singgahan Subarkah dengan putra-putri Pak Barkah yang memiliki karakter dan saya yakin memiliki potensi masing-masing. Semoga nanti anak-anak menjadi orang-orang besar. Minimal besar hatinya, minimal besar rasa kejujurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.